Hai guys, welcome back to my another video. Oke, hari ini aku mau bangun salah satu bangunan yang ikonik, yaitu bangunan ala Yunani di Eropa. Jadi pertama-tama aku bikin rumah bangunannya dulu. Ini bangunannya aku cuman pakai plot yang simple ya, yaitu kotak doang, karena emang ini bakalan ribet. Jadi dan aku nggak mau lama-lama bikinnya, yaudah jadi kita bikin yang versi simpelnya aja dan versi lebih mini daripada bangunan yang sebelumnya, yaitu rumah Jepang yang cenderung lebih luas. Ini aku bikin 2 lantai juga. Dan sebenarnya nggak ribet sih, karena nggak bikin seperti kayak rumah Jepang yang harus berkelok-kelok gitu. Ini bakalan aku bikin langsung kotak gitu. Dan ini aku bikin tangganya dan pilar-pilarnya dulu. Entrance-nya ini sengaja aku bikin agak ke atas, agak naik gitu, karena biar mengindikasikan kalau ini tuh emang bangunan versi Eropa gitu ya. Bangunan-bangunan Eropa kan mesti ada tangganya gitu. Jadi aku bikin entrance-nya agak naik gitu. Terus aku tambahin sama wall yang small ya, yang bukan yang tinggi itu, yang pendek. Terus aku buat mengitari luas bangunannya itu yang kotak. Terus yang depan itu aku kasih halaman yang lebih panjang, yang lebih luas lah ya gitu. Terus ini aku kasih tangga juga. Terus sekarang udah mulai masuk bikin wallnya. Ini wall luarnya aku beli. Terus kemudian wall yang dalam itu emang udah gratis, jadi emang sengaja aku bikin dalamnya juga kayak Eropa biar makin kerasa kalau ini tuh emang bangunan Yunani gitu. Nah ini aku salah, aku majuin aja biar semakin kelihatan luas. Nanti halamannya cuma yang depan sama yang belakang aja tuh guys. Dan ini aku buat untuk biar nggak gimana ya, biar kelihatan kalau ini tuh bangunan Eropa. Jadi aku bikin ini tuh yang wall yang paling bawah itu aku bikin pakai versi bebatuan gitu, jadi motifnya batu-batu gitu. Terus sama yang di dalam itu aku dalamnya aku bikin motif kayu gitu. Nah, terus setelah ini aku bakalan fokus ke bikin dindingnya, ngerapin dinding-dindingnya ini yang agak susah karena emang perlu di-adjust terus bangunan ini. Karena emang ya serumit itu. Ini tangga kanan kiri biar kayak turunan gitu. Jadi habis masuk kita bisa turun, banyak tangganya juga. Tapi nggak ribet sebenarnya daripada bangunan yang Jepang kemarin. Ini tangga untuk keluar itu aku juga kasih yang agak menjorok keluar. Oke. Ini emang langsung tangga gini aja, nggak apa-apa. Oke, nice. Terus kita fokus ke bikin pintunya itu harus kasih dinding dulu. Nah gini, ini pintunya baru open di DG 16 kayaknya. Terus habis itu yang pokoknya seingatku yang jendela itu yang di level DG 17 bukannya gitu. Ini dindingnya Eropa, semuanya pilar juga pilar Eropa. Ini pintu jendela itu juga ikut gaya Eropa semua. Jadi handle dari tangganya juga pakai gaya Eropa guys. Jadi ini tutorialnya kalau kalian pengen bikin rumah yang versi Eropa atau Yunani, kalian bisa pakai hack dari aku. Kalau semuanya itu pakein aja yang serba Eropa biar apa ya, kayak bangunannya itu kayak cocok matching gitu guys. Tuh. Oke, ini aku bikin untuk lantai 2. Ini emang sengaja aku kasih space biar nanti apa ya, kayak mudah aja gitu ngeditnya, biar at least seenggaknya itu kayak bangunannya itu sama, ada kayak dari dinding-dinding Eropa itu kayak ada space-nya gitu. Makanya aku bikin space kayak gini guys. Terus aku sengaja kayak pengen bikin tangganya itu nggak cuma naik langsung lurus gitu loh. Aku pengen tangganya itu bisa berpencar ke 2 arah. Makanya aku bikin seperti ini. Dan tangga untuk
Yang long ini cuman apa ya, kayak ya long sih, tapi nggak bisa di adjust gitu loh guys. Jadi emang harus ditambahin dengan cara pakai short stairs gitu. Terus ini yang lantai atasnya udah mulai jadi, nanti kita tinggal tutup pakai dinding-dinding ini aja di seluruhnya. Terus kita adjust juga untuk motif-motifnya. Oke. Ini kita samain ya warnanya biar enggak kayak timpang gitu. Oke, that's good. Nice. Depannya juga jangan lupa. Ini kalau bisa disamain aja strukturnya sama warna bangunannya. Aku sih nggak sengaja pakai yang bebatuan ya, karena aku rasa bebatuan itu paling cocok untuk di bawah aja. Kalau di atas ini lebih baik di dinding yang polos kayak gini. Ini cukup worth it sih guys menurut aku. Terus ini udah mulai masuk ke dinding yang lantai atas. Nah, ini udah tinggal bikin dindingnya aja. Emang yang paling agak ribet itu dinding sih, tapi kalau aku sih suka yang pakai mode build mode gini ya. Yang itu apa namanya, klik di kanan atas itu kan bisa pindah-pindah mode kan. Pindah-pindah perspektif gitu. Nah, aku tuh suka banget sama yang ini karena kalau pakai yang perspektif kayak gini nih, mode kayak gini nih bisa ngebantu cepet banget buat ngedit bangunannya. Kalau misalkan kita pakai yang mode yang satunya itu yang ada karakternya itu bikin lama sih, karena kan harus ngedit satu-satu. Sedangkan kan kalau bikin bangunan gini kan emang harus cepat gitu kan. Kalau nggak gitu ya lama banget gitu guys. Terus ini udah mulai ke balkon yang atas. Ini aku dadakan banget mikirnya, nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ngide banget pakai balkon di atas. Karena emang menurutku ya bisa aja sih kayak kita bikin bangunan Yunani yang nggak ada balkonnya, tapi ini kayak bakalan bosen banget gitu. Oke. Next, kita bikin kamar dan toiletnya. Toilet dan kamarnya ini aku taruh di sebelah kiri bangunan. Sebelahan bangunan untuk kamar dan toiletnya ini. Karena biar nggak gimana ya, biar yang sebelah kanan tuh nggak kayak sempit gitu. Aku pengennya yang sebelah kanan bangunannya itu yang di lantai 2 itu kayak lebih luas, biar bisa naruh piano, biar bisa naruh kayak sofa gitu-gitu guys. Kayak ini balkon yang atas udah jadi juga. Ini aku ngide banget, yang atas ini kayak sengaja aku bikin lebih rendah daripada yang di depan, karena kan kalau yang di depan itu kan kita harus naik satu tangga kan. Kalau yang di sini nggak usah, langsung dari tangga yang panjang itu dan lurus begitu. Ini emang aku bikin balkonnya itu sempit aja karena kan ya cuman pemanis sih sebenarnya ini. Tuh guys, ini udah mulai bikin pilar-pilar untuk yang di belakang. Ini yang belakang pun sengaja aku kasih pilar biar makin terasa vibes-nya ya. Yang susah sih emang dari bangunan Yunani kali ini tuh kayak kita adjust ininya, pilarnya gitu. Jadi harus bolak-balik kayak kita ngukur gitu seberapanya gitu. Terus jangan lupa dikasih pagar kayak fence gitu untuk balkonnya. Ini sengaja kayak aku pisah-pisah gitu di balkonnya biar gimana ya, kayak apa ya, nggak nyambung gitu loh guys satu sama lain antar bangunannya. That's why aku bikinnya itu kayak kasih pembatas gitu. Oke, ini udah mulai di langit-langit dan di adjust lagi pilar-pilarnya biar nyentuh ke atapnya. Ini ya memakan waktu tapi
worth it sih emang bangun ini, karena ya emang dia pertama nggak gede-gede banget dan nggak butuh biaya yang lebih besar daripada yang bangunan Jepang kemarin. Karena kan pilarnya ya udah yang di depan aja dan aku nggak bikin pilar yang kanan kiri. Mungkin aku bakal update kalau memang ada perubahan. Aku update bentar gitu kalau memang ada sih, tapi kalau enggak ya udah. Ini aku bikin langit-langitnya, aku bikin kayak serba putih gitu. Biar kelihatan bersih gitu kan bangunannya, biar kelihatan lebih luas juga. Karena ini emang ukuran bangunannya speed banget guys. Aku bikin ini tuh semalaman, jadi mulai dari jam 9 malam sampai jam berapa ya? Kayaknya sampai pagi deh. Sampai jam 2-an atau jam 3 gitu. Terus habis itu aku pagi baru lanjutin lagi 3 jam. Jadi ya emang agak lama sih guys bikinnya. Karena emang serumit itu. Untung aja aku bikinnya bangunannya nggak segede kayak yang bangunan Jepang kemarin yang full satu plot itu aku pakai semua. Ini kan aku lebih biarin gitu kan, pakai ground yang biasa yang memang bawaan dari gamenya itu. Ini udah mulai kasih lampu di langit-langitnya. Habis ini versi editing yang furniture setelah lampu-lampu ini terpasang. Nah, sekarang ini aku udah mulai bangun untuk pagar di depan rumahnya. Setelah bangun lampu-lampu itu, ini pagarnya cuman dikasih wall yang short itu ya. Itu doang, melingkar di seluruh bangunan. Ini adjustnya yang agak susah karena emang bangunan ini tuh kan nggak gimana ya, kayak ganjil gitu loh guys. Jadi ya bikinnya itu emang agak rumit untuk wallnya. Jadi mau nggak mau aku bakal selipin kayak tanaman gitu di antara wall ini dan pagar depan biar bisa ketutup gitu, walaupun nggak ketutup sebenarnya. Cuman ya kita akalin aja, nggak apa-apa. Nah itu kita pakai tanaman, terus aku kasih juga kayak fence pagar-pagar gitu. Oke. Begitupun yang di halaman belakang aku juga pakai tanaman. Karena emang nggak sesuai gitu. Nah itu nggak bisa kan. Makanya itu aku pakai tanaman guys. Karena stair sama wallnya itu nggak bisa nyatu. Untuk yang ini ada air mancur dan tanaman ini, aku tuh peta-peta tanaman ini aku tuh bingung guys, kayak gimana gitu, mau naruh yang kayak gimana. Nah aku tuh pengennya tuh kayak untuk garasi mobil sama motornya ini tuh kayak di depan banget gitu loh, sedangkan kayak tamannya tuh di dalam. Yaudahlah aku ngide yang kayak gini, nggak tahu ya ini worth atau enggak, atau bakalan aku adjust lagi atau kayak gimana. Tapi ya sementara itu dulu, terus ini aku isi furniture-nya.
Terus guys, ini aku ngide buat bikin pilarnya juga. Untuk pilarnya ini di kanan kiri bangunan di dalam itu aku bikinin juga. Ada total 6 pilar. Yang dari bawah itu ada 4 pilar, yang langsung dari atas doang itu ada 2 pilar. Nah, ini aku ngide banget biar kerasa vibe-nya ini bangunan Yunani gitu, walaupun dari dalam gitu ya guys. Nah guys, setelah itu aku ngide banget buat bikin kayak gapura gitu untuk parkiran yang terbuka ini, biar at least ada penutupnya lah, dan ini bisa menambah keunikan dari bangunan ini, biar kelihatan kalau bangunan ini tuh kayak bangunan Yunani banget gitu. Jadi biar kerasa lah ya Eropanya. Enjoy, ini udah jadi. Nah, setelah itu mari kita coba untuk berkeliling di bangunan yang sudah jadi. Penasaran kan? Yaudah, tunggu aja. Yuk ikutin terus ya. Jangan di-skip. Tada! Ini dia bangunannya. Sudah jadi, guys. Nah, ini versi depannya. Untuk gate yang di depan itu aku juga bikin kayak gapura yang tinggi banget, biar at least aku tuh butuh pilarnya sih. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, aku bikin kayak gapura lagi tapi versi yang tinggi. Jadi ya beginilah jadinya. Terus ini ikutin aja ya, kita muter-muter keliling bangunannya, jadinya bakalan kayak gimana. Ini jadinya, tada! Lucu sih ini, karena pilarnya sih yang bagus, karena emang versi Eropanya itu kayak kental banget gitu. Ini ruang santai, sama bisa buat party. Ada banyak lukisan juga di sini. Aku kasih separasi untuk dapurnya. Terus ini adalah ruang makannya dan ruang belajar, dipisah oleh akuarium yang berukuran tanggung. Nah, ini adalah pintu keluar yang di belakang rumah. Ini gemes banget. Nah, ini adalah penampakan belakang rumahnya. Oke, next kita langsung aja ke atas. Ini ada ruangan yang super duper luas buat party juga. Ini kayak buat kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, atau sekedar main piano. Lucu kan, gemes banget. Ini ada akuarium kecil, ada rumah-rumah kucing. Ini ada balkonnya juga. Oke. Bisa lihat pemandangan deh dari sisi kanan rumahnya. Terus next, ini adalah balkon utamanya. Memang luas banget balkon utamanya ini. Oke, terus kita langsung aja cek kamar tidurnya ya. Ini kamar tidurnya, aku bikin serba ungu dan pink biar terkesan girly gitu guys. Ini ada balkon private-nya juga di sebelah kiri bangunan. Terus ini kita ke toilet. Ini ada toilet, ada wastafel, bathtub, shower, ada juga mesin cuci. Nah, aku taruh pojok situ.
Oke, terus kita bisa lihat balkon yang di belakang, yang untuk pemanis itu. Nah, ini juga bisa dibuat balkon sih. Beginilah penampakan rumah Yunaninya udah jadi. Kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian ada saran bisa langsung komen. Kita bisa discuss bareng-bareng. Makasih banyak udah nonton dan aku bakal bikin banyak video bikin rumah kayak gini lagi di Hertopia. Makasih. See you and bye-bye. Love you.